Sabar yaitu tarkus sakwa min alamil balwa li ghairillah. Sabar yaitu kita kalau menghadapi sesuatu, baik itu ujian, bencana, ataupun malapetaka, ataupun sesuatu yang menyenangkan, kita harus bersabar. Ingat, semuanya itu kita adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kau adukan permasalahan itu kepada selain Allah. Itulah orang yang sabar. Setelah kita mengadukan permasalahan itu, kita tahu bahwa manusia oleh Allah diciptakan itu adalah untuk beribadah. Ketika ibadah apapun dilakukan oleh manusia itu memiliki nilai-nilai ketakwaan kepada Allah. Ketika kita diuji, bukan berarti kita diam di situ, stagnan, wukuf, terdiam, menerima apapun, tidak. Ternyata kita mengadu kepada Allah. Ketika kita tahu pengaduan kita kepada Allah, ternyata orang bertakwa itu ada nilai usaha. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita dari satu keadaan kita menuju kepada keadaan yang lain? Itulah orang-orang yang sabar. Dalam kondisi seperti itu, orang yang sabar adalah orang yang selalu mengadukan segala bentuk sesuatu, baik yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, kepada Allah. Manakala dia setelah bersabar ada nilai usaha di hadapan Allah, johirnya, fisiknya. Jangan sekali-kali kita membedakan, kita mensekat antara kedua, antara usaha johir dan usaha batin. Tidak. Usaha batin kita sampaikan kepada Allah, usaha johir kita ikutin perintah Allah. Orang sakit itu perlu berobat, itu perintah Allah. Likulli da'in dawa, segala penyakit pasti ada obatnya. Kullu ma as-sawaba min musibatin illa kafarallah. Segala bentuk apapun musibah yang menimpa manusia, itu semuanya ada di dalam catatan Allah, ada di dalam keinginan Allah. Ketika itu sebuah musibah, kata Rasulullah, itu adalah merupakan kafarah, penghapus dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya adalah sabar. Nah, orang beriman ternyata memiliki kesabaran yang kuat dalam menghadapi kehidupan. Karena memang hidup ini sebuah ujian. Hidup ini sebuah imtihan, uji iman. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tasabanna alladziina qalu amanna. Jangan kau kira kau mengucapkan beriman kepada Allah, beriman kepada Allah. Qalu amanna wa hum la yuftanun. Mereka mengatakan beriman kepada Allah, percaya total kepada Allah. Apakah mereka dibiarkan begitu saja ketika mereka mengakui keimanan terhadap Allah? Tidak. Ternyata wa hum la yuftanun. Mereka diuji dengan keimanan tadi. Kenapa? Karena memang faktor keimanan dengan kuncinya sabar. Sementara orang-orang yang beriman, kata Kanjeng Nabi, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Iman kepada Allah, mengikuti Kanjeng Nabi. Walau kana dzurratan minal iman, sekalipun sedikit kau memiliki iman, sebesar biji sawi keimanan di hadapan Allah, tapi ketika itu iman akan membawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita berkonten kembali kepada ujian, tergantung nilai ujiannya seperti apa. Sabarkah kau dalam melaksanakan ujian? Sabarkah kau dalam mengisi ujian? Tergantung kadar kesabaran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda orang beriman pertama adalah sabar atas bala, atas ujian dari Allah. Yang kedua, wa nashkuru ala roh. Kami itu, kata para sahabat, bersyukur atas segala sesuatu yang sifatnya itu ketenangan, kenyamanan, keindahan. Kami bersyukur. Kami dikasih sehat, kami bersyukur, pakai ibadah. Berarti namanya roh. Ketika kami dikasih kekayaan, kami bersyukur kepada Allah. Kekayaan kami infakkan di jalan Allah, kami sedekahkan di jalan Allah. Itu pun namanya bersyukur. Kami masih bisa punya mulut kami bisa mengucapkan sebuah kalimat. Kami pakai mulut ini untuk membaca Al-Quran, hadis Kanjeng Nabi. Itu namanya nasyukuru ala roh. Ketika kita punya mata kita masih awas, kita pakai untuk melihat, membaca Al-Quran. Kita telaah, kita terjemahkan Quran, kita amalkan dengan mata kita. Itu namanya wa nasyukuru ala roh. Ketika kita memiliki kelapangan, kekuatan kepada jasmani dan rohani kita, ternyata kaki ini mudah dilangkahkan menuju tempat-tempat di dalamnya. Itu ada nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya wa nasyukuru ala roh. Dan semuanya dalam kondisi roh. Suatu saat apapun yang menjadi syada'id di depanmu, kesulitan di depanmu, nah kalau kau bersyukur dalam keadaan roh, itulah Allah akan membuka 1000 macam solusi
dari sebuah permasalahan. Allah akan keluarkan dari berbagai macam kendala kesedihan dalam hidupmu karena kau sudah bersyukur kepada Allah dalam kondisi kau dalam keadaan nyaman di hadapan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Makanya oleh sebab itu para shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersyukur kata Allah, la in syakartu, bersyukur kau kepada aku, la azidannakum, aku akan tambah nikmat. Bersyukur kita yakin Allah yang memberi semua ini. Kita yakin dalam hati bahwa Allah lah yang menciptakan kehidupan manusia jadi seperti ini. Kita yakin bahwa Allah lah yang memiliki irodahnya, kekuatannya. Dengan bijaksananya Allah memutuskan kita jadi seperti ini, manusia seperti ini, makhluk seperti ini, dalam kondisi dan keadaan seperti ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma manakala Allah memberikan sesuatu kepada kita dan kita tidak mau mensyukuri, itulah sebuah nalar kesalahan yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah senang kepada manusia yang bermakna. Allah tidak memilah dan memilih siapapun yang harus diberi. Yang namanya makhluk Allah pasti diberi. Dalam kondisi tenang ataupun lapang, dalam kondisi tenang, lapang ataupun dalam kondisi sempit, tetap Allah beri. Dalam kondisi beriman atau tidak beriman, tetap Allah beri. Kenapa? Karena tugas Allah itu wasamna bainakum ma'isyakum fil hayatid dunya. Kami yang membagi rezeki dalam kehidupan dunia. Siapapun oleh Allah beri. Nah, orang Islam tanda keimanan yang kedua adalah dia bersyukur dalam keadaan lapang, dalam keadaan dia tenang, dalam keadaan dia nyaman. Orang gampang, mudah ketika dalam kondisi tertentu dia bersyukur kepada Allah, dia kembali kepada Allah itu mudah. Dalam kondisi dia terhimpit, dia gampang kembali kepada Allah. Kalau dia sakit, dia selalu menyebutkan nama Allah. Kondisi tertekan, dia mudah untuk menyebutkan nama Allah. Tapi lihat, ketika dalam kondisi roh, mau bersyukur dia tidak. Ketika di mulutnya dalam keadaan sakit, dia mudah memanjatkan lafaz Allah. Tapi ketika dia roh, maukah dia bersyukur dengan mulutnya memanjatkan lafaz Allah? Ketika dia sakit kakinya, pasti dia akan merasakan bagaimana kaki ini ya Gusti Allah, supaya kaki saya sembuh, supaya saya ingin beribadah kepada Allah. Dalam kondisi dalam madona, dalam kondisi dia sakit diuji oleh Allah, ternyata mulia Allah. Tapi ketika dia sehat, roh berat untuk melakukan kaki pada tempat-tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu. Makanya Allah menyampaikan, la in syakartum la azidannakum, ditambah nikmat yang ada pada Nabi. Dalam kondisi roh kau bersyukur, aku tambah nikmat. Terus, aku persediakan nikmat, aku perbanyak nikmat. Manakala engkau dalam menghadapi dalam suasana sulit, ternyata nikmat itu sudah aku tambah. Jangan takut, ternyata sudah Allah lebihkan kenikmatanmu. Jangan risau ketika mereka kehabisan rezeki, kehabisan milik, kehabisan nikmat. Dalam kondisi-kondisi tertentu mereka tidak menemukan, ternyata orang yang bersyukur, dia rezeki yang diberikan oleh Allah karena bersyukurnya kepada Allah. Tandanya orang beriman bersyukur akan dalam keadaan. Yang ketiga, wa narda bil qadar, dia ridho dengan qada Allah. Apa itu qada Allah? Al-hukmu al-ilahi, ketetapan Allah. Jangan sekali-kali menentang ketetapan Allah. Kalau laki-laki sudah diciptakan oleh Allah, jangan sekali-kali menentang kelaki-lakianmu, karena kau diciptakan sebagai laki-laki. Kalau kau diciptakan oleh Allah sebagai perempuan, jangan menentang ketetapan Allah, kau diciptakan sebagai perempuan. Kita ridho, kita terima bahwa itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itulah wa narda bil qadar. Semuanya, langit, bumi, alam semesta, makhluk, malaikat dan semuanya hidup di muka dunia ini, bahkan alam-alam di atas kita, alam malakut, alam jabarut, alam lahut, semuanya, bahkan ruh yang mengisi alam jagat semesta ini tidak lepas dari yang namanya qada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menerima dengan qadanya Allah, manusia dengan kelemahan, manusia dengan keterbatasan, manakala disitulah manusia harus menerima dengan qadanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman tandanya adalah orang-orang yang mau menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mau bersabar atas ujian, dia mau bersyukur ala roho, ketika dia mau ridho, ikhlas dan sebagainya dengan ketentuan Allah dalam kehidupannya, ketika itu mereka menuju untuk memiliki keimanan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Dan orang berpuasa dalam kesempatan kali ini, mereka lah orang-orang yang memiliki sabar atas ujian. Mereka memiliki bersyukur atas rahmat. Mereka memiliki keridhaan terhadap ketentuan Allah. Maka mereka adalah orang-orang yang memiliki keimanan sesuai panggilan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Orang beriman dipanggil menuju surganya Allah karena ketakwaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memiliki kekuatan iman, dan iman kita selalu dijaga oleh Allah dalam diri kita, karena kenikmatan iman yang kita miliki akan membawa kenikmatan yang hakikat, akan membawa kenikmatan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassaimat, mukminin wal mukminat yang melaksanakan ibadah puasa, selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita selama berpuasa pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan nikmat yang begitu hakiki di hadapan Allah dengan berpuasanya kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.